Saya lanjutkan ya. Untuk berikutnya bagaimana kita melakukan pengolahan makanan. Pengolahan makanan yang kalau untuk level restoran atau rumah makan ini juga harus memperhatikan benar-benar tentang sanitasinya ya, bagaimana supaya konsumen itu bisa terpenuhi dan puas gitu. Pengolahan makanan itu apa toh? Jadi saya kira pengolahan makanan ini sebagai proses ya, proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. Itu pengolahan makanan. Bagaimana persyaratannya? Nah, nanti pengolahan makanan yang baik itu ya harus mengikuti prinsip atau kaidah dari hygiene dan sanitasi yang kita kenal dengan sebutan GMP ya, GMP Good Manufacturing Practice gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya cara produksi makanan yang baik ya, CPMB, cara produksi makanan yang baik. Itu adalah prinsip daripada pengolahan makanan untuk dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Hal-hal yang harus diperhatikan, persiapan tempat pengolahan, saya kira ini juga harus dicek. Anda nanti sebagai manajer, meskipun Anda tidak masak atau tidak melakukan sendiri karena Anda bukan chef ya, tapi harus tahu juga ini persiapan tempat pengolahan, kemudian persiapan rancangan menunya bagaimana. Jangan sampai keliru ya, kadang-kadang manusia mungkin mau membuat sup tahu mungkin ya keliru sup tempe misalnya gitu. Cuman perancangan aja gitu. Peralatan masaknya juga harus fix, harus sesuai. Semuanya harus tersedia, jangan sampai ketinggalan. Kadang-kadang bikin coto gitu ya bahasa Jawanya. Coto itu karena ada peralatan masak yang kurang. Peralatan makan dan minum, termasuk ketika Anda harus masak, kerja dengan mengeluarkan energi, otomatis makanan dan minum untuk Anda juga perlu disiapkan. Jangan sampai Anda terbengkalai itu karena Anda sendiri yang melakukannya gitu. Kemudian wadah penyimpanan makanan juga harus disiapkan. Sarana penyajian, kemudian ada rak penyimpanan, ada peralatan untuk pencuci, pelindung pencemaran. Ini sekarang posisi COVID-19 ini pelindung pencemaran harus ekstra ya, tambah lagi ya. Seperti di bank, office bank itu sekarang di setiap office front itu dikasih kaca gitu, pemisah sekat untuk antara teller dengan pengunjung gitu. Itu dalam rangka pelindungan pencemaran. Kita posisinya di dapur, di samping pencemaran makanan juga pencemaran virus tadi itu. Kemudian fasilitas sanitasinya bagaimana? Kemudian pemilihan bahan sortir, peracikan bahan dan seterusnya. Kadang-kadang ada orang yang pandai mengiris sayur atau mengiris daging, itu kelihatan akan menjadi chef atau enggak itu. Nanti kalau Anda perlu praktikum food and beverage, saya tidak tahu apakah sudah atau belum, itu peracikan bahan makan Anda dites apa enggak itu. Kemudian prioritas dalam memasak itu apa? Prinsip juga ini prioritas dalam memasak ini, yaitu mendahulukan masak makanan yang tahan lama, kemudian makanan yang rawan seperti kaldu itu dimasak pada waktu akhir memasak. Ini prinsipnya. Jadi makanan yang tahan lama dimasak dulu, dan yang rawan itu akhirnya rawan busuk ya, rawan berubah warna, berubah rasa, itu dimasak pada waktu akhir memasak. Ini pengolahan makanannya bagaimana, nanti bisa kita lihat untuk proses-proses tertentu, baik itu makanan maupun minuman. Kemudian yang keempat, prinsip keempat adalah penyimpanan tadi. Karena makanan masak itu sebetulnya merupakan campuran bahan yang lunak dan sangat disukai bakteri. Jadi justru pada waktu makanan sudah masak ini, bakteri sudah sangat suka, menunggu-nunggu nih bakteri. Udah masak belum ya? Jadi sama dengan kita. Kemudian bakteri akan tumbuh dan berkembang dalam makanan yang berada dalam suasana yang cocok untuk hidupnya gitu.
Kalau bakteri yang rasanya manis gitu, dia suka pada makanan masak yang manis, yang pahit pada masakan makanan yang bukan yang pahit, ya asin dan sebagainya gitu. Sehingga jumlahnya menjadi banyak bakterinya itu. Sehingga nanti bakteri itu akhirnya akan menghasilkan racun atau toksin dalam makanan itu. Ini cara penyimpanan masaknya. Kemudian pewadahannya, bagaimana setiap masakan mempunyai wadah yang semuanya terpisah, masing-masing terpisah. Karena ya saya kira ini sudah tersusun SOP-nya ya. Kalau kita terbiasa di rumah dengan wadah atau tempat makanan yang banyak jenisnya, itu mungkin akan bisa memisahkan. Tapi kalau kita cuma punya satu piring atau dua piring, ya mahasiswa kos-kosan tuh biasanya gitu ya, makanannya itu wadahnya itu aja, satu piring dicuci, satu mangkok dicuci, satu sendok, satu garpu. Ini beda ya. Kemudian pemisahan didasarkan pada saat masakan atau makanan mulai diolah gitu. Jadi saat diolah sudah dipisahkan nanti kira-kira wadahnya yang mana, untuk santan, untuk gorengan, untuk sayur dan sebagainya. Karena meskipun sebetulnya ini kalau penutupan harus ada ventilasinya ya, yang mengeluarkan uap air gitu, karena kalau ditutup rapat nanti akan mudah busuk dan sebagainya. Kemudian makanan yang berkuah itu biasanya dipisah dengan antara lauk dengan sausnya atau kuahnya itu, supaya tidak mudah busuk. Berikutnya faktor yang mempengaruhi penyimpanan adalah makanan kering. Itu biasanya disimpan pada suhu yang relatif tinggi ya, sama dengan suhu kamar, suhu udara yang sekarang kita activity. Ini adalah suhu kamar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian makanan basah atau berkuah harus segera disajikan pada suhu di atas 60 derajat. 60 derajat ini juga melalui penelitian ya, kalau misalnya di atas 60 mungkin di bawah 60 mungkin rasanya ada yang merasa dingin gitu ya. Makanannya misalnya supnya kuahnya udah dingin nih, padahal masih di bawah 60 ya, 50 derajat itu sudah ada yang merasa dingin karena dia tahan panas gitu mulutnya. Jadi harus sajikan di atas 60 derajat. Lebih baik orang itu kepanasan daripada tadi merasa makanannya sudah dingin. Kemudian makanan basah yang masih lama itu disajikan, biasanya disimpan dulu pada suhu 10 derajat Celcius sekitar itu, supaya nanti bisa menahan laju pertumbuhan bakteri. Kemudian yang penting ini adalah waktu, istilah holding time ya. Holding time, bagaimana kita menunggu antara makanan masak yang baru saja selesai diolah, itu biasanya suhunya cukup panas, di atas 80, dan makanan dengan suhu yang di atas 80 itu masih berada pada daerah yang aman untuk pertumbuhan bakteri gitu ya. Nah, kemudian makanan yang disajikan panas harus tetap dipanaskan. Nanti ada jenis-jenis makanan yang, atau bahkan mungkin Anda sudah pernah melakukannya untuk makanan tertentu, itu harus dalam suhu panas. Kemudian makanan yang disajikan dingin juga harus disimpan dalam keadaan yang di bawah 10 derajat itu suhunya gitu. Ini prinsipnya, yang panas disajikan panas, yang dingin harus disajikan dalam keadaan suhu di bawah. Kemudian makanan yang disimpan pada suhu di bawah 10 derajat itu harus dipanaskan kembali sebelum disajikan. Ini adalah istilah prinsip holding time. Ini holding time seperti itu prinsipnya. Kemudian pengangkutan makanan. Bagaimana pengangkutan makanan yang sehat itu biasanya berperan dalam terjadinya pencemaran ya. Kalau pencemaran pada makanan yang masak itu biasanya berisiko pada pencemaran bahan makanan. Jadi pengendaliannya yang perlu diperhatikan adalah pada makanan masaknya. Kalau Anda pengusaha catering, mungkin perlu pengangkutan alat transportasi yang baik ya, cold storage yang cukup supaya tidak menimbulkan masalah. Mungkin Anda mendapatkan order dari luar kota gitu ya, 2.000 atau 3.000
box gitu, makanan siap saji untuk acara wisuda, acara nikahan dan sebagainya. Itu adalah pengangkutan makanan harus diperhatikan. Ini pengangkutan bahan makan, pengangkutan makanan siap santap tadi sudah ya saya kira. Kemudian penyajian, bagaimana penyiapan penyajiannya, bagaimana supaya pada waktu menghadapi para tamu ini jangan sampai kalau di acara mantenan model Surakarta Solo itu ada pelayannya masing-masing gitu ya, tidak self service gitu ya. Itu penyajiannya bagus sekali menggunakan muda-mudi kampung gitu ya. Bukan muda-mudi kampung, dia karyawannya banyak untuk pengusaha jasa buka itu penyajiannya perlu teknik yang sangat baik gitu. Karena penyajian makanan itu biasanya merupakan rangkaian akhir dari perjalanan makanan, sehingga harus layak santap gitu ya. Jangan sampai kita tiba-tiba makan yang kotor. Saya pernah, ya itu tadi jagung manten, ada resepsi, saya duduknya di pinggir di dekat penyiapan makanan itu pemudanya ada yang sendoknya jatuh, ada kerupuknya jatuh gitu ya. Ini harus diperhatikan gitu. Kadang-kadang pengawasnya perlu gitu, pengawas supervisor untuk penyiapan makanan itu. Nanti kerupuk jatuh, sendok jatuh belum 5 menit gitu ya, kadang-kadang dimasukkan lagi, itu salah. Jadi harus diperhatikan. Saya melihat sendiri. Kemudian layak santap itu bagaimana? Harus nyatakan kalau sudah uji organoleptik dan biologis. Ini biasanya mengambil sampel dengan pengujian secara laboratorium ya, kemudian atau organoleptik dengan sampel-sampel tertentu bisa dikatakan layak makan, layak santap. Ini penyajian makanan bagaimana? Ini saya kira khusus untuk restoran ya, untuk restoran dan hotel mungkin berbeda tempatnya, tetapi kondisinya memang seperti itu. Kira-kira Anda mungkin sudah pernah praktek juga ya untuk penyajian makanan ini. Apakah Anda masih, saya tidak tahu semester 3 itu ya. Semester 3 ini sudah ada praktikan atau belum. Sampai di sini dulu, kita cut lagi supaya kita lebih bisa mudah berdiskusi dan tidak terlalu lama, supaya Anda bisa full konsentrasi.